Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat penyiaran, jumpa kembali dengan saya Dadan Hendaya dalam program On Mic. Kalau mic sudah on, apapun sudah akan bisa dibicarakan. Sobat penyiaran, pada hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa, sahabat lama saya sejak tahun 2008. Namanya Mujib Prayitno. Namanya sudah kondang kemana-mana sebagai seorang jurnalis senior. Beliau mengawali karir di IMTV. Waktu itu termasuk TV lokal pertama di Jawa Barat. Pemiliknya adalah Cepopong Oce Junjunan. Dan IMTV itu kemudian dibeli kanalnya oleh iNews. Jadi dari waktu tahun 2007 ketika Biro IMTV berdiri, sudah bergabung dengan MNC Media, punyanya Haritanu. Nah, kita sekarang tengah berada di ruangan KPID, studio khusus KPID, membawa yang bersangkutan ke ruangan ini sebagai Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Pengurus Daerah Jawa Barat. Jadi IJTI Jawa Barat ini sudah berdiri sejak TV-TV swasta ada di tanah air, dan Kang Mujib ini baru 2 minggu ya? 3 minggu? 2 minggu. 2 minggu lalu terpilih sebagai Ketua IJTI Jawa Barat, acaranya di Kabupaten Bandung. Kebetulan saya juga kemarin sempat menghadiri acara Musda IJTI. Kumaha damang Kang Mujib? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Gimana meskipun keluarga? Cuaca agak begini-begini, bertahanlah. Keluarga sehat? Sehat, lagi pada penjelang libur lah, udah selesai pada sekolah semua. Waduh, aya acara libur kene, kita mah masih rariweuh. Amin, biar bisa riweuh nanti juga. Sekarang santai-santai dulu nanti. Oke. Kang Mujib, kita pengen tahu kumaha sih IJTI teh apa sih? Apakah semua jurnalis televisi masuk sebagai anggota IJTI kah? Atau dia hanya satu alternatif dari berbagai pilihan organisasi yang ada? Oke, IJTI itu didirikan secara nasional ya setelah era reformasi pada tahun sekitar 98-99an. Para pendiri ada beberapa yang memang datangnya dari para jurnalis televisi waktu itu. Nah, berkembang sampai sekarang. Pengda Jawa Barat itu berdiri sekitar ya mungkin tahun 2004 atau 2005 ya, dan sudah ganti kepengurusan beberapa kali, dan itu terus bergulir, kemudian sampai pada saya masuk ke IJTI juga baru sekitar tahun 2010 ya, 2010-an gitu. Dan itu langsung masuk jadi pengurus, sempat jadi sekretaris waktu itu untuk 2 periode. Nah, di situ mulai ada perkembangan. Jadi mengikuti alur dari dunia pertelevisian, akhirnya teman-teman rata-rata yang jurnalis televisi itu butuh organisasi. Memang ada sebelumnya PWI yang senior, terus kemudian ada AJI, dan kemudian IJTI masuk, terbuka, dan sebagian besar memang anggotanya adalah jurnalis televisi dari level A sampai level Z. Jadi dari siapapun boleh, mulai dari termasuk dari jalur redaksi ya, pemret, kemudian produser, sampai kameramen, dan juga anchor, bisa bahkan sampai editor IJTI. Itu harus ada masuk ke dalam IJTI dulu. Karena berkembang sekitar tahun berapa ya, saya mencoba untuk menginisiasi bahwa teman-teman yang kerja online pun sudah harus melakukan kegiatan-kegiatan jurnalistik yang terkonvergensi. Itu tahun berapa tuh? Udah mulai terkonvergensi? Mungkin kalau saya dulu agak rame sih di pusat ya. Saya usul waktu itu teman-teman online juga harus masuk, karena mereka juga kadang-kadang memproduksi video. Dan terbukti sekarang. Akhirnya ada breakthrough tuh dari Jawa Barat, masa kepemimpinan Pak Iman Nurdin. Itu ada teman yang dari Kang Iman Ewok ya, Trans ya. Iya, itu ada teman dari Detik waktu itu, yang kan Detik sudah harus memproduksi yang kalau di berita dia itu 20 detik gitu ya. Ada Detik TV itu. Ada yang
Sebelumnya yang 20 detik itu ada 20 detik. Itu video kan, produk video. Yeah. Nah itu beliau masuk sebagai teman dari media online pertama di Jawa Barat itu. Dan akhirnya berkembang. Secara organisasi pun Jawa Barat berkembang. Jadi ada dulu waktu saya zaman dari sekretaris itu mungkin kalau nggak salah ya, saya menginisiasi dan Pak Ewok itu menginisiasi mendirikan pengurus di berbagai kota kabupaten di Jawa Barat. Jadi hitungan saya itu ada 7 kalau nggak salah. 7 kota kabupaten. Nah, itu disebutnya kami Korda. Kalau kami Pengda, yang di daerah itu koordinator daerah. Sampai sekarang cuma ada 7? Sudah berkembang ke pengurus berikutnya. Pak Ewok kan 2 tahun, 2 periode, kemudian Bung Ikhwan. Bung Ikhwan juga menambahkan jadi 7 sekarang, jadi ada total 14 pengurus daerah di kota dan kabupaten. Ya, mereka teman-teman insya Allah punya program sendiri, tapi secara mandiri, cuman hanya sistem koordinasi ke Jawa Barat. Begitu sih perkembangan IJTI. Dan peserta pun sekarang anggota itu tidak hanya televisi, selain melibatkan teman-teman televisi lokal di daerah ya, ada beberapa memang teman-teman jurnalis online dan ataupun yang media-media stream yang punya channel YouTube segala macam masuk agar ya bagi kami agar mereka paham bahwa ini ada kode-kode yang harus dipertahankan sebagai jurnalis. Itu aja sih. Tapi artinya tidak terjadi katakanlah persaingan dengan di PWI juga kan ada bidang televisi, ada radionya. Mereka secara profesi juga ada yang tetap nginduk ke PWI atau AJI atau ini nggak ada masalah? Itu tidak ada masalah, cuman ketika kita sudah jadi anggota IJTI, dia nggak bisa jadi anggota yang... Oh, itu pilihannya. Karena nanti... Profesi soalnya ya, organisasi profesi harus satu. Apalagi sudah diwajibkan bahwa jurnalis itu ada punya kompetensi. Betul. Nah, kompetensi televisi kan berbeda dengan teman-teman online atau dengan teman-teman foto beda, makanya kompetensinya, saya misalnya kompetensinya sampai sekarang masih dipegang sebagai kameramen gitu. Kami harus ikut terus itu, kecuali nanti ketika pindah level, jurnalis kan ada muda, utama, muda, madya, utama. Ketika madya, saya akan bergeser sebagai apa? Dari kameramen, misalnya jadi koordinator kameramen lah, atau menjadi yang lain kayak begitu. Sutradara. Ya, amin. Oke, kembali lagi nih ke IJTI. Kan terpilih nih kemarin di Musda. Apa sebenarnya visi misi Kang Mujib? Apa yang mungkin yang membedakan dengan Ikhwan atau tadi Mang Ewok? Apa yang akan dituju oleh Mujib? Ini pasti kerja berat ya. Dalam saya, kalau teman yang kemarin Bung Ikhwan mungkin dihantam oleh pandemi, kemudian diikuti. Yang terjadi sekarang adalah industri pertelevisian khususnya sudah dalam puncak yang menuju ke lereng yang akan ke bawah gitu. Lagi lucu-lucunya. Lagi ketika orang melihat ke atas kita harus menunduk gitu ya. Jadi itu yang agak berat. Tapi kemarin saya ngobrol dengan, sampai sekarang pun diskusinya masih hangat. Ini kita mau dikemanakan, dan akhirnya saya bikin semacam slogan buat diri saya dan teman-teman pengurus bahwa kita sebagai jurnalis televisi harus punya tiga hal. Yang satu kreatif, yang kedua adaptif, yang ketiga kolaboratif. Karena apapun yang sekarang nggak bisa jalan sendiri tuh nggak bisa. Meskipun banyak yang menggerus ya, maksudnya sistem membuat kita seperti tidak berdaya ya. Tapi kita harus tetap kolaboratif. Karena bagaimanapun jurnalis, apalagi jurnalis yang terorganisir adalah sebetulnya, bahkan perusahaan pers adalah mitra strategis dari seluruh kalangan. Itu yang saya pikir. Ya, program-programnya nanti mungkin akan dibangun sesuai dengan itu. Stakeholdernya akan sangat banyak gitu ya. Agak berat. Cuman positive thinking aja lah, bahwa tidak selamanya kita ada
seperti gelombang, kita mungkin sekarang lagi begini, nanti ada waktunya kita akan begini. Tidak selamanya akan mendung. Lagi. Ya, itu. Nah, ya kita harus akui memang kondisi dunia penyiaran sedang tidak baik-baik saja, baik dari ekosistem, efisiensi yang dilakukan oleh pemerintahan, kalangan swasta juga sedang melakukan pengereman. Kadang-kadang ngedadak deh ngeremnya. Nah, ya kita juga tahu tempat kita bernaung, grup MNC Media kan bironya baru setahun lalu, hampir setahun lalu ya tutup. Layoff di mana-mana. Jurnalis-jurnalis lokal banyak yang kehilangan tempat bernaung. Apa yang bisa IJTI lakukan pada kondisi seperti itu? Ini sudah saya obrolkan sekitar tahun 2016 ya. Ketika saya sempat 2016 sebenarnya kan belum. Ya belum, tapi saya sudah bisa bilang bahwa waktu itu saya sempat ngobrol dengan ya mungkin Kang Dadan tahu ya bahwa dengan Ketua Asosiasi ATSDI Pak Eris bahwa Kang Eris. Iya. Saya waktu itu sedang merintis sebuah channel YouTube dan agak cepat itu perkembangannya. Saya bilang ini mungkin sekitar tahun 2020-an televisi akan mengalami masalah. Waktu itu saya honor gaji masih gede, jadi tapi saya bilang ini ada yang aneh ini. Dan itu saya mulai merintis itu dengan melakukan media sosial dan segala macam, dan akhirnya kejadian. Saya sendiri sudah menyiapkan, nih saya punya channel ini, untuk bertahan sebagai posisi kamu sebagai jurnalis. Sayangnya respon teman-teman bahwa kondisi ini akan terjadi agak lambat, Jadi ketika kantor pelan-pelan banget melakukan layoff, mengurangi, terus kemudian integrasi yang berlebihan, terutama di kantor saya, bagi saya itu integrasi yang berlebihan gitu. Sorry to say bahwa itu terjadi, gitu. Sorry to say. Jadi akhirnya kaget teman-teman. Biro yang asalnya punya budget sekian dikurangi, bahkan ditargetkan untuk mencari iklan yang sangat besar. Sementara ketika iklan didapat, itu langsung di take over sama pusat. Kemana biro ini punya kekuasaan? Bukan kekuasaan, punya kewenangan gitu. Meskipun ada beberapa TV yang memang mempertahankan kewenangan biro ya, cuman agak terlambat lah. Dan bagi saya saat inilah peran sebuah organisasi untuk menjaga teman-teman. Bukan menawarkan kemakmuran ya, tapi menawarkan bahwa ini ada peluang lain dalam posisi yang sama dan bisa jadi akan membuka peluang yang lain untuk posisi yang berbeda. Karena bagaimanapun jurnalistik itu skill pribadi. Rata-rata malah otodidak. Jadi setiap orang harus punya kemampuan yang sama untuk melakukan mengeluarkan skillnya, mengupgrade dirinya, tapi bukan di bidang itu. Dan itu teman-teman online lebih cepat sebetulnya, Kang. Teman-teman online itu lebih cepat. Mereka kemudian bisa menjadi PNS, banyak menjadi PNS. Terus kemudian ada yang menjadi humas dari mana gitu. Sementara teman-teman TV, apalagi kalau kemampuannya cuma terbatas manggul kamera. Itu. Yang agak berat itu karena memang kalau dibilang jurnalis televisi menyempitkan skill, karena kita punya kompetensi masing-masing. Saya sebagai misalnya jago di kamera gitu, saya akan terus jadi kameramen. Kecuali dia mau mengupgrade dirinya, bisa jadi mungkin suatu saat dia jadi director of fotografi di mana, perusahaan sinematografi atau gimana, terus kemudian dari produser bisa jadi content writer kah atau copywriting, itu sebetulnya bisa. Sepakat. Gitu sih. Saya jadi teringat pada tahun 70-an itu, 70-an. Udah umur berapa? 70-an itu ada penulis pemikir Amerika yang bikin analisis soal keberadaan dunia pers. Waktu itu dia nulis The Death of Press.
matinya koran dan media cetak karena keberadaan televisi. Tahun 70-an tuh kan mulai tuh CNN, BBC. Iya, keluar. Ternyata koran tidak mati di tahun itu, di tahun 70-an. Walaupun analisanya tajam banget. Sebentar lagi koran cetak majalah akan hilang. Dan koran majalah baru hilang nih di tahun 2010-an kali, berarti 40 tahun atau 4 dasawarsa setelah analisa itu muncul. Bisa jadi sekarang seolah-olah gitu, seolah-olah TV akan hilang atau fade away gitu ya, senyap dengan keberadaan media sosial. Tapi boleh jadi analisanya akan seperti halnya koran yang masih puluhan tahun lagi nih, dunia televisi masih baru akan benar-benar hilang. Ini analisanya. Ya. Nah, sebenarnya sejauh mana sekarang masa depan televisi atau bahkan dunia penyiaran lah, radio, masa depannya masih adakah bagi industri ini? Secara industri mungkin ada, cuman bagi saya mungkin kuenya akan sangat kecil. Kuenya ada, karena apa? Dunia televisi dan penyiaran ya pada umumnya, televisi dan radio lah, saya nggak mau terlalu lebar. Terlambat untuk melakukan konvergensi. AI ini sudah bisa diprediksi. Ketika zaman ada Google Translate atau Google text to speech-nya dari Google, saya udah nyoba nih kan. Wah, ini nanti suatu saat saya kepikiran, penyiar radio kita tinggal ngambil teks dari media online, masukkan ke Google Speech. Itu udah jadi siaran radio tanpa orang gitu. Wah, tuh aslinya bener kan, gitu kan? Dengan AI terbukti sekarang. Bagi saya agregasi. Nah itu makanya saya menekankan bahwa perlu ada kemampuan skill yang lain yang bisa mengadaptasi itu. Sekarang misalnya teman-teman, ini saya kadang ngasih materi ya, saya coba main di prompting, ngetes AI ini gimana biar bagus, ini gini keluar. Teman-teman, nah itu yang memang harus kemudian skill itu yang harus ditambah. Terus kemudian yang lainnya, pengelolaan media sosial. Teman-teman kalau teman-teman televisi udah mulai terkonvergensi, skillnya, dia bisa ngambil gambar, bisa ngedit pula, bisa bikin prompting untuk animasi dan segala macam, terus kemudian bisa melakukan pengolahan media sosial yang di dalamnya ada mulai dari ngomongin algoritma kah atau insight sebuah akun, itu dia harus bisa. Levelnya harus kita level up. Jadi pada akhirnya akan mengembalikan posisi jurnalis sebagai mitra dari semua orang. Ya kira tinggal jasa konsultan sama tukang kamera gede mana? Konsultan. Kalau saya jadi kameramen mungkin honor harian 750.000 lah ya. Sakitu-sakituna we gitu. Dengan kudu manggul kamera nyiapkeun nyolokkeun dititah ku batur gitu nya. Aduh bahasa Sunda tenananya. Enggak ada masalah. Nah, kalau jasa konsultan ya tinggal nih rekrut ini. Tapi nanti saya yang komando ya gitu kan. Harusnya sudah mulai ke level itu. Nah, makanya pentingnya bahwa ya satu kita menambah kalau ada kesempatan nambah pendidikan, kalau ada kesempatan lagi menambah ilmu, kalau ada kesempatan lagi harus menambah jaringan. Itu yang agak berat memang. Nah, sobat penyiaran, jadi ini keren sekali nih. Kalau misalnya kita stuck di hanya apa yang kita bisa sekarang, comfort zone gitu, hanya puas dengan apa yang kita milih sekarang, ya sudah lewat sudah. Karena memang industri penyiarannya sedang tidak baik-baik saja. Nah, katakanlah tadi masa depannya sebenarnya masih ada, masa depan bagi jurnalis. Selain itu kompetensi apa lagi yang harus dimiliki? Selain tadi yang penambahan skill, apa lagi yang harus dimiliki? Kompetensi dasarnya udah ya. Kompetensi dasar ini saya nggak mau ke wilayah itu, ke ada jurnalis televisi, kameramen, terus kemudian editor, penulis naskah, level di atasnya ada ada produser, terus kemudian supervisi editor, terus kemudian ada pemret dan apa. Di atas itu kita harus punya
kompetensi tambahan. Yang sayangnya untuk sertifikasinya akan berada di luar sistem yang dibikin oleh Dewan Pers sama organisasi profesi ya. Itu mungkin perlu ada sertifikasi yang lainnya. Oke, ditambahinnya mungkin dengan digital marketingnya kan, atau sekarang bahkan ada kompetensi untuk konten kreator kalau nggak salah. Iya, betul. Ya biayanya apa ya 4 jutaan gitu kan ya. Tapi ada yang disiapkan juga oleh BNSP kan yang gratis ya sebetulnya. Kemudian nanti ada sertifikasi lain seperti kameramen, karena jujur agak kecewa dengan sistem kompetensi yang dibikin oleh Dewan Pers dan IJTI ya, karena oke, itu diakui secara nasional, tapi kadang-kadang tidak bisa dipergunakan di luar. IJTI pusat. Iya. Oke. Itu kan Kalau IJTI Jabar udah ada asesor, per asesor udah ada? tidak diperkenankan karena masih untuk level ke bawah mungkin bisa. Kami bisa mengeluarkan sempat konsultasi saya karena beberapa kali ke perguruan tinggi saya ngajar ya. Sampai SMA juga ya, kompetensi sudah bisa dikeluarkan oleh pengurus daerah, tapi untuk level SMK atau SMA dan perguruan tinggi tingkat mahasiswa. Tapi kalau untuk ke atas kita harus konsultasi. Jadi lulusan sarjana nggak bisa? Belum bisa. Okay. Kita sampai batas mereka mau tugas akhir saja. Ketika setelah tugas akhir itu urusan pusat gitu ya. Ya itu yang harus ditambahkan ya. Terbuka peluang kok sebetulnya kompetensi untuk AI. Itu Google aja sudah banyak yang gratis sertifikatnya. Terus kemudian untuk search engine optimization itu yang harus dicari juga, karena kita nanti akan mengelola sebuah media yang terkonvergensi. YouTube aja sudah terkonvergensi kan sebetulnya. Belum TikTok segala macam itu harus dikelola, dan itu sudah ada sertifikatnya secara online dan gratis sebetulnya. Agak-agak wah ternyata peluangnya sangat besar, cuman untuk ke situnya tuh kadang-kadang ini mah sudah tekan. Tapi IJTI Jawa Barat nggak bisa punya akses langsung dengan BNSP untuk menyelenggarakan uji kompetensi ya? Nggak bisa ya? Kita hanya bisa atas karena nyangkutnya ke ID pers. Oh begitu. Begitu ID pers. Jadi, misalnya saya masuknya ke sekarang jurnalis media gitu. Jadi saya bisa nunjukin saya terregistrasi di Dewan Pers sebagai jurnalis media, nomor keputusannya sekian. Ya. Yaitu untuk menjaga apa sih legalitasnya dan bahwa oh iya itu jurnalis, tapi kan untuk skill-skill yang kecilnya itu yang bisa dicari di luar. Oke. Nah, sobat penyiaran, bagi Anda yang tertarik untuk menjadi seorang jurnalis, walaupun tadi begitu banyak tantangannya, begitu banyak hambatannya, nah mungkin Kang Mujib bisa kasih insight, kasih saran, apa kira-kira yang harus dilakukan oleh para calon-calon jurnalis nih? Saya rasa rata-rata posisi yang ada di line jurnalis itu ada posisi pekerjaan-pekerjaan yang hobi. Kayak kameramen, itu ada yang hobi foto kemudian jadi kameramen. Saya juga asalnya hobinya adalah pembuat video, video dokumenter dulu. Kemudian ditarik ke mainstream. Kemudian ada yang jagonya menulis, itu bisa dilevelkan, dinaikkan ke levelnya bahwa gua adalah penulis untuk jurnalistik. Kaidahnya dipelajari, tekniknya begini, terus kemudian apa yang harus disiapkan, itu riset segala macam, itu bisa masuk ke situ, ke dunia copywriting. Jadi nggak ada salahnya kita mencoba dunia jurnalistik karena akan membuka wawasan. Karena jurnalis nih yang saya alami harus bisa jadi polisi, harus bisa jadi lawyer, investigasi soalnya dia, harus bisa jadi dokter, bahasa kedokteran kita harus ngerti, bahasa hukum jelas ya, terus kemudian bahasa pemerintahan yang ngomongin stakeholder yang gitu-gitu kita harus tahu, belum lagi bahasa yang lain. Bahkan kadang-kadang kita harus pura-pura jadi petani untuk tahu bahwa menanam jagung itu harusnya begini, kita harus prosesnya harus tahu, itu kita harus tahu semuanya. Betul. Secara teknikal mungkin receh ya, tapi jadi kita bisa akhirnya kita punya mindset yang berpikir bahwa ketika saya melakukan ini nanti akan ada begini. Ketika saya melanggar hukum misalnya saya ditilang terus kemudian saya memberikan
uang kepada kepolisian, orang polisi yang nilang. Saya udah kena 2 pasal nih. 2 pasal hukum apa aja? 1 pasal melanggar undang-undang lalu lintas, dan yang penyuapan. kedua pasal penyuapan. Pas kita diperiksa kita menolak. Lagi keluar pasal melawan hukum. Wah, udah banyak lagi. Yang itu harus kita pahami. Sama dengan kedokteran. Kayak contoh nih waktu yang kasus filariasis yang di Kabupaten Bandung yang banyak yang minum itu, yang minum obat cacing itu. Saya jadi harus belajar tentang apa itu kaki gajah. Untung udah ada Google. Baca, oh berarti kalau liputan kita harus begini. Secara kode etik jurnalistik kita harus punya cover both side. Saya nggak akan bisa bikin berita dari korban yang kakinya yang meninggal atau apa, tapi harus punya jawaban dari dokter. Itu yang mindset itu yang memang harus dipertahankan. Dan itu akan bagi saya itu akan berguna untuk di dunia pekerjaan yang lain, dunia industri yang lain juga. Iya, betul. Ya, saya masih ingat dulu pernah ikut kursus forensik tuh, RSCM UI waktu itu. Jadi sobat penyiaran, kita bisa tahu apakah seorang bunuh diri pakai pistol atau dibunuh itu dari forensik. Nah, wartawan itu bisa punya kemampuan untuk itu karena dia dilatih peningkatan kapasitas. Tergantung dia ditugaskan redaksi, fokusnya mau kemana? Wartawan kriminal kah, wartawan politik kah, ekonomi kah, atau olahraga. Tapi ketika kita punya kemampuan yang spesifik, ya kita akan ahli di bidang itu. Kayak khusus wartawan TV harus semua bidang. Semua bisa. Karena kalau wartawan online sama cetak biasanya udah ada pos nih. Iya, benar. Pemerintahan sudah ada. Ahli kereta api ada, ahli pendidikan kereta ada. Terus instansi ini udah ada. Kalau TV karena jumlahnya sedikit harus all in. Ya itu ya jadi dokter oke, jadi polisi oke, jadi lawyer oke lah. Iya, betul. Kang Mujib, itu kayaknya akhir dari obrolan kita pada hari ini, walaupun masih ada banyak hal yang perlu atau banyak kita diskusikan. Hatur nuhun pisan tos dongkap ke studio KPI di Jawa Barat. Mudah-mudahan sukses di JTI, Amin. sukses di profesi, Amin. sukses di kehidupan pribadi. Amin. Hatur nuhun. Sobat penyiaran, itulah akhir perjumpaan kita pada hari ini. Tetap ada di On Mic, karena ketika mic sudah on, apapun sudah bisa dibicarakan. Hatur nuhun, saya Dadan Hendaya, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.